Saudara dan saudariku yang terkasih, Salam, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita. Kita awali perjumpaan kita dengan membaca firman dari Matius 28 pasal 28 ayat 19 sampai dengan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen, sejak awal mula kita diwajibkan untuk membagikan iman kita kepada orang lain. Kita tidak diharapkan untuk menyimpan kepercayaan kita, pengharapan kita di dalam hati saja. Itu bukanlah sesuatu yang harus disembunyikan menjadi hal yang pribadi, melainkan kabar gembira, kabar kesukaan itu hendaknya dibagikan kepada orang lain. Di sana ada kata pergilah. Yesus secara jelas meminta kepada murid-murid untuk pergi, untuk mengubah lokasi kedudukan mereka. Hal ini tentu saja juga berkenaan dengan ciri-ciri khas dan pengalaman-pengalaman tradisional kita. Mereka tidak hanya diperintahkan untuk pergi meninggalkan tempat tinggal, tempat mereka semula, tetapi mereka juga diharapkan pergi meninggalkan kebiasaan-kebiasaan mereka yang tidak bersesuaian dengan kehendak Allah, pergi meninggalkan cara berpikir lama yang tidak bersesuaian dengan Injil, pergi dengan meninggalkan adat istiadat yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Mereka diminta untuk pergi kepada banyak orang dengan membawa pesan yang baru, dengan membawa cara hidup yang baru, dengan membawa pandangan hidup yang baru, yaitu Injil Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian menjadi jelas, menjadi Kristen, mengikut Tuhan Yesus Kristus, kita harus meninggalkan zona nyaman kita, tempat yang sangat kita sukai, kebiasaan-kebiasaan yang menjadi kegemaran kita, yang tidak bersesuaian dengan kehendak Allah. Ini sama sekali bukan perkara untuk bersantai, untuk hanya bersenang-senang saja, melainkan bahkan kita dituntut untuk melepaskan kepentingan pribadi tertentu. Berbeda dengan waktu itu, di mana pada umumnya murid-murid memilih guru yang ingin mereka ikuti. Yesus dengan sederhana memanggil para muridnya. Kita ingat bagaimana ketika Petrus dipanggil, ia sedang menjalankan tugas sebagai nelayan. Dan juga murid-murid yang lain, panggilan ini nampak begitu sederhana. Panggilan yang sama pada masa sekarang juga masih disertai dengan pembatasan-pembatasan dalam cara hidup pribadi. Untuk mereka senantiasa berada langsung di bawah janji Tuhan akan persekutuan yang kekal dengan Dia.
Di dalam perintah Tuhan ini juga ada kata-kata ajarlah semua bangsa. Ya, kalau kita ingin mengajar, maka sebenarnya yang terjadi adalah langkah pertama yang harus kita lakukan, kita sendiri harus belajar terlebih dahulu. Pengetahuan ini juga berlaku bagi kita. Kita hendaknya mengajar semua bangsa. Tetapi kesiapsediaan kita untuk belajar dan berpindah ke banyak tempat, kedudukan, situasi, keadaan, sudut pandang, sungguh itu diperlukan. Tidak mungkin orang belajar tetapi tidak mau menerima sesuatu yang baru, tidak mau meninggalkan keadaannya yang berkekurangan. Itu bukanlah semangat belajar. Di sana kemudian kita ingin mengajar. Apa yang bisa kita lakukan dengan tugas mengajar ini? Apakah kita harus menjadi seorang pemangku jawatan? Apakah kita harus menjadi seorang guru? Kita bisa mendekati orang-orang dengan cara yang terbuka, dengan cara yang bebas, tanpa prasangka. Jangan sampai kita mau mengabarkan kabar baik, belum kita sudah menaruh kecurigaan kepada seseorang. Ya pasti dia tidak akan mau mendengar Injil. Wong dia sudah memiliki kepercayaannya sendiri misalnya. Jangan. Kita terbuka, kita bebas mendekati setiap orang dengan berita baik. Karena yang kita bawa adalah kebaikan. Kita tidak pernah bermaksud untuk menjebak seseorang. Tujuan kesaksian kita tetaplah adalah keselamatan. Kita juga tidak ingin membiarkan diri kita dikuasai oleh keprihatinan-keprihatinan yang dangkal. Mungkin dengan mengatakan tidak tepat saatnya untuk berbicara tentang Injil, karena orang sedang sengsara, karena orang sedang kesulitan. Mereka butuhnya adalah makan, mereka butuhnya adalah tempat tinggal, pakaian, bukan Injil, bukan kata-kata. Tidak, kita tetap ingin datang dengan berita baik ini. Dan di masa-masa yang lalu terbukti orang-orang dapat menerima berita baik ini meskipun keadaan mereka berkesulitan. Kita juga tidak ingin membuat perbedaan-perbedaan antara orang miskin, orang kaya, antara orang yang sudah memiliki kepercayaan ataupun yang belum, antara mereka yang terdidik atau yang kurang pendidikan, tidak, atau yang kita sukai dan orang-orang yang tidak kita sukai. Semua itu adalah bagian dari milik Allah, ciptaan Allah yang harus kita kasihi, yang harus mendengar kabar baik. Ya, sebagai bagian dari gereja Kristus, kita juga memiliki sebuah tugas istimewa, yaitu untuk bersama-sama menyebarkan Injil. Bahwa kita di sana membawa keyakinan iman kita tentang Tuhan yang akan datang kembali. Kita ikut mempersiapkan sidang jemaat pengantin perempuan. Itu senantiasa adalah misi yang mendasar dari pekerjaan para rasul, di mana kita menjadi bagian di dalamnya. Tuhan juga mengatakan, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Janji Tuhan ini menguatkan kita. Janji Tuhan ini disatukan juga dengan janji Tuhan Yesus kepada Petrus, yang kemudian memberikan keberanian dan keyakinan kepada kita sebagai murid-muridnya. Hal ini terjadi ketika kepentingan-kepentingan pribadi kita harus memudar, harus ditarik ke latar belakang,
harus dinomor duakan, nomor tigakan demi kepentingan Injil. Allah akan membantu kita untuk kita tidak hanya berfokus kepada hal-hal yang menjadi keinginan-keinginan pribadi kita demi kita mengabarkan Injil. Saudaraku, kita mengamati bahwa iman kepada Allah di banyak tempat semakin berkurang, dan kesiapsediaan untuk ikut bekerja di dalam gereja semakin menurun. Mari kita amati di dalam sidang jemaat kita masing-masing, apakah hal itu terjadi, bahwa orang berkurang semangatnya untuk menjalankan tugas-tugas di gereja. Hal ini juga terjadi di dalam kesaksian-kesaksian. Orang berkobar-kobar bercerita tentang kegemaran mereka dengan komunitas-komunitas duniawi, bercerita perihal wisata-wisata, perihal makanan-makanan, tetapi langsung kehilangan semangat ketika mereka diajak berbicara tentang firman Tuhan, tentang Injil Tuhan Yesus Kristus. Kita hendaknya introspeksi. Jika itu juga terjadi di dalam diri kita, sungguh kita ada di dalam bahaya. Kita telah mengabaikan perintah Allah untuk kita pergi dan mewartakan Injil, untuk kita dapat menjadi bagian dari misi Tuhan Yesus Kristus. Karena sejatinya setiap anggota gereja adalah juga misionaris pada masa sekarang. Kita tidak ingin membiarkan bahwa semakin dekat kedatangan Tuhan Yesus Kristus, semangat bersaksi semakin menurun. Tetapi sebaliknya, semakin dekat kedatangan Tuhan Yesus Kristus, kita semakin bersemangat, kita semakin menggebu-gebu dengan tugas ini, dengan tetap mendasarkan semua pekerjaan ini dengan kasih. Allah memberkati. Sampai jumpa. Amin.